Seorang penulis terkenal dilaporkan menghilang secara misterius. Selama berbulan-bulan, tak seorang pun mengetahui keberadaannya. Hingga akhirnya polisi menemukan jasadnya tersembunyi di sebuah tempat yang sama sekali tak pernah diduga. Helen Bailey adalah seorang penulis buku anak asal Inggris yang dikenal melalui karya-karyanya yang menghibur. Sejak masih duduk di bangku sekolah, ia telah gemar menulis cerita. Kecintaannya terhadap dunia tulis-menulis kemudian membawanya berkarir di industri penerbitan. Pada tahun 2008, Helen menerbitkan novel pertamanya yang berjudul Electra Brown, Life at the Shallow End. Novel tersebut mendapat sambutan yang baik dan berkembang menjadi seri Electra Brown yang cukup populer di kalangan pembaca muda di Inggris. Kesuksesan itu semakin mengukuhkan namanya sebagai penulis buku anak. Selain seri Electra Brown, Helen juga menulis seri Daisy Davenport serta beberapa buku anak lainnya. Di balik karirnya yang cemerlang, Helen juga menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama suaminya, John Sinfield. Mereka menikah pada tahun 1996. Saat itu, John menjabat sebagai kepala sebuah perusahaan hak lisensi. Selama 15 tahun menjalani pernikahan, kehidupan mereka dipenuhi kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi duka pada Februari 2011. Saat sedang berlibur bersama di Barbados, John meninggal dunia akibat tenggelam ketika berenang. Kepergian sang suami menjadi pukulan yang sangat berat bagi Helen. Meski sempat terpuruk, ia perlahan berusaha bangkit dan mulai menata kembali hidupnya. Untuk membantu dirinya melewati masa-masa sulit tersebut, Helen mulai menulis sebuah blog bernama Planet Grief. Melalui blog itu, ia membagikan kisah pribadinya tentang menghadapi kehilangan, rasa duka, serta perjuangannya menjalani hidup setelah ditinggal orang yang paling dicintainya. Tulisan-tulisannya menyentuh hati banyak pembaca karena dianggap mampu mewakili perasaan mereka yang pernah mengalami kehilangan serupa. Pada tahun 2015, Helen menerbitkan buku pertamanya untuk pembaca dewasa yang berjudul When Bad Things Happen in Good Beginnings. Buku tersebut merupakan pengembangan dari tulisan-tulisan yang sebelumnya ia bagikan di blog Planet Grief. Helen menceritakan perjalanan hidupnya setelah kehilangan sang suami, serta bagaimana anjing kesayangannya, Boris, membantunya melewati masa-masa paling berat dalam hidup. Melalui blog Planet Grief itulah, Helen kemudian berkenalan dengan Ian Stewart, seorang duda yang memiliki 2 putra. Ia mengaku pernah mengalami kehilangan yang sama. Istri pertamanya, Diane, meninggal dunia akibat epilepsi pada tahun 2010. Kesamaan pengalaman membuat Helen dan Ian semakin dekat. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi kisah asmara, hingga akhirnya keduanya bertunangan. Setelah itu, Helen pindah dan tinggal bersama Ian di Royston, Hertfordshire, berharap dapat memulai lembaran baru dalam hidupnya. Pada 15 April 2016, Ian menghubungi layanan darurat untuk melaporkan bahwa tunangannya, Helen, hilang. Dalam laporannya, Ian mengatakan bahwa Helen telah pergi sejak Senin 11 April 2016. Menurutnya belakangan ini, Helen sedang merasa cemas dan banyak memikirkan kondisi kesehatannya. Ia juga mengaku menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Helen. Dalam surat itu disebutkan bahwa Helen ingin menyendiri selama beberapa hari di rumah liburannya di Broadstairs, tempat yang sering ia gunakan untuk beristirahat dan mencari inspirasi menulis. Ian menduga Helen pergi ke sana bersama anjing kesayangannya, Boris. Saudara laki-laki Helen sempat mencari ke rumah itu untuk memastikan keberadaannya, namun Helen tidak berada di sana. Ian mengira Helen hanya membutuhkan waktu sendiri dan akan segera kembali. Akan tetapi setelah 4 hari berlalu tanpa kabar sedikit pun, ia akhirnya memutuskan untuk melapor kepada polisi. Polisi pun menerima laporan orang hilang itu. Pada awalnya mereka belum menganggap kasus tersebut sebagai tindak kejahatan. Banyak kasus orang hilang ternyata berkaitan dengan masalah kesehatan mental, tekanan emosional, atau keinginan untuk menjauh sejenak dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, penyidik terlebih dahulu mulai mempelajari kehidupan Helen. Teman-teman dan orang-orang terdekat Helen mengatakan bahwa hubungan Helen dan Ian tampak harmonis. Tidak pernah terdengar adanya pertengkaran besar ataupun masalah dalam hubungan mereka. Beberapa tetangga bahkan beranggapan bahwa Helen kemungkinan hanya sedang beristirahat karena kesibukannya sebagai penulis.
Namun hari demi hari berlalu dan Helen tetap tidak memberikan kabar kepada siapapun. Polisi kemudian kembali mendatangi Ian untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kehidupan Helen, termasuk kondisi hubungan mereka, masalah keuangan, maupun kemungkinan adanya orang yang ingin mencelakainya. Saat diwawancarai, Ian terlihat kacau, cemas dan kebingungan. Ia mengatakan bahwa Helen adalah pribadi yang baik sehingga hampir tidak mungkin memiliki musuh. Menurutnya, hubungan mereka juga baik-baik saja dan tidak memiliki masalah keuangan. Ian kemudian menceritakan kronologi terakhir sebelum Helen menghilang. Ia mengaku bahwa pada pagi 11 April 2016, dirinya berpamitan kepada Helen untuk menghadiri janji temu dengan dokter. Saat itu, Helen disebut masih berada di rumah bersama Boris. Namun ketika Ian pulang, Helen sudah tidak ada. Ia mengatakan menemukan sepucuk surat yang berisi bahwa Helen pergi ke Broadstairs untuk menenangkan diri dan meminta agar tidak seorang pun yang menghubunginya. Karena percaya Helen hanya ingin menyendiri, Ian mengaku tidak langsung melaporkan kepergiannya. Ia baru menghubungi polisi pada 15 April, setelah keluarga dan teman-teman Helen mulai khawatir karena tidak dapat menghubunginya. Meski demikian, keterangan Ian tidak memberikan petunjuk yang berarti. Minggu demi minggu berlalu tanpa ada satupun kabar dari Helen. Keadaan itu membuat polisi mulai yakin bahwa ini bukan lagi kasus seseorang yang sengaja menghilang untuk mencari ketenangan, melainkan sesuatu yang jauh lebih serius. Pencarian pun diperluas. Polisi menyebarkan selebaran orang hilang dan memeriksa rumah Helen di Broadstairs. Di sana mereka menemukan sebuah petunjuk penting. Pada 16 April atau 5 hari setelah Helen dinyatakan menghilang, ponselnya sempat tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah tersebut. Anehnya, Helen sendiri tidak ditemukan di lokasi itu. Petunjuk tersebut membuat polisi menelusuri aktivitas telepon dan rekening bank milik Helen. Awalnya mereka menduga Helen mungkin sedang bepergian, namun hasil penyelidikan justru mengarah pada sesuatu yang mencurigakan. Polisi menemukan adanya sejumlah transfer uang dari rekening pribadi Helen ke rekening bersama miliknya dengan Ian. Nilainya terus meningkat, mulai dari sekitar 600 pound sterling hingga mencapai 4.000 pound sterling. Yang lebih mencurigakan lagi, transaksi-transaksi itu terjadi setelah Helen dinyatakan menghilang. Bahkan terdapat pembayaran tiket pertandingan sepak bola senilai sekitar 3.000 pound sterling. Temuan tersebut membuat polisi ingin kembali meminta keterangan Ian. Namun saat mereka mendatangi rumahnya, Ian ternyata sedang berlibur ke Spanyol. Bagi penyidik, sikap itu terasa janggal. Pasangannya sedang dinyatakan hilang, tetapi ia justru pergi berlibur ke luar negeri. Kecurigaan polisi terhadap Ian pun semakin kuat. Mereka kemudian menyelidiki seluruh aktivitas Ian pada 11 April, hari ketika Helen terakhir kali terlihat. Penyelidikan mengungkap bahwa pagi itu Ian seharusnya menghadiri janji temu dengan dokter umum. Namun, ia membatalkan janji tersebut dan memindahkannya ke sore hari dengan alasan mobilnya mengalami kerusakan. Dokter yang menemuinya sore itu juga mengatakan bahwa Ian tampak jauh lebih pendiam dibanding biasanya. Rekaman CCTV kemudian menunjukkan Ian mendatangi tempat pembuangan sampah setempat untuk membuang sebuah selimut tebal. Setelah itu, ia pergi menemui pengacara Helen yang sedang menangani penjualan salah satu properti milik Helen. Ian meminta agar proses penjualan dipercepat, tetapi permintaan itu ditolak karena Helen harus hadir secara langsung untuk menyelesaikan proses tersebut. Malam harinya, Ian terlihat menonton pertandingan sepak bola putranya sebelum makan malam di sebuah restoran Cina. Penyidik juga menemukan kejanggalan dalam sebuah rekaman panggilan darurat yang dilakukan Ian. Saat diminta menjelaskan ciri-ciri Helen, Ian ternyata tidak mengetahui tinggi badan, warna mata, bahkan tanggal ulang tahun tunangannya sendiri. Hal-hal sederhana yang seharusnya diketahui oleh seseorang yang hidup bersama pasangannya. Di sisi lain, polisi juga menemukan bahwa Helen telah membuat surat wasiat yang menunjuk Ian sebagai ahli waris seluruh kekayaannya, yang diperkirakan bernilai sekitar 3,4 juta pound sterling. Ian juga tercatat sebagai penerima manfaat dari polis asuransi Helen apabila terjadi sesuatu padanya. Seluruh temuan tersebut membuat polisi mulai percaya bahwa Helen bukan menghilang atas kemauannya sendiri. Mereka menduga Helen telah dibunuh dan Ian adalah orang yang paling diuntungkan dari kematiannya. Sekitar 3 bulan setelah Helen dilaporkan hilang, polisi akhirnya memperoleh surat perintah untuk menangkap Ian sekaligus menggeledah rumahnya.
Saat diinterogasi, Ian hampir tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang diajukan penyidik, termasuk alasan dirinya pergi ke Port Stairs pada 16 April dan mengapa baru melaporkan Helen hilang 4 hari kemudian. Ketika ditanya mengenai surat yang disebut ditinggalkan Helen, Ian mengatakan bahwa surat itu memang ada, tetapi sudah ia buang. Artinya tidak ada seorang pun yang pernah melihat surat tersebut selain dirinya. Hal itu membuat polisi menduga surat itu sebenarnya tidak pernah ada. Meski rumah Ian telah digeledah, polisi belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk mendakwanya. Yang terpenting, jasad Helen juga masih belum ditemukan. Akibatnya, Ian terpaksa dibebaskan. Namun polisi tetap yakin bahwa Ian terlibat dalam hilangnya Helen. Mereka pun kembali memeriksa seluruh rekaman kamera tubuh petugas yang digunakan saat penangkapan Ian. Dari rekaman itulah muncul petunjuk yang mengubah arah penyelidikan. Saat dibawa polisi, Ian sempat menoleh kepada putranya dan berkata, "Apakah pintu garasi terbuka?" Ucapan singkat itu membuat penyidik mulai curiga terhadap garasi rumah Ian. Polisi kembali melakukan penggeledahan. Di dalam garasi terdapat sebuah mobil jeep yang diparkir tepat di atas penutup sebuah lubang. Setelah kendaraan dipindahkan, petugas membuka penutup tersebut dan menemukan sebuah septic tank tua. Di sanalah polisi akhirnya menemukan jasad Helen Bailey bersama anjing kesayangannya, Boris. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kondisi jenazah Helen sudah mengalami pembusukan lanjut, sehingga penyebab pasti kematiannya tidak dapat dipastikan. Namun pemeriksaan forensik menemukan bukti bahwa sebelum meninggal, Helen diduga telah diberi obat penenang. Meskipun penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan secara medis, rangkaian bukti yang dikumpulkan penyidik mengarah pada kesimpulan bahwa Helen menjadi korban pembunuhan. Ian kembali ditangkap dan segera dihadapkan ke pengadilan. Dalam persidangan yang dimulai pada awal tahun 2017, jaksa menuduh Ian membunuh Helen demi menguasai seluruh harta dan aset miliknya. Jaksa juga menyatakan bahwa Ian diam-diam memberikan obat penenang kepada Helen sebelum kematiannya. Dugaan tersebut diperkuat oleh bukti transaksi keuangan, keterangan para saksi, dan hasil pemeriksaan forensik. Setelah melalui persidangan, juri menyatakan Ian bersalah atas pembunuhan Helen. Pada 22 Februari 2017, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 34 tahun sebelum berhak mengajukan pembebasan bersyarat. Namun kasus Helen ternyata bukan akhir dari penyelidikan terhadap Ian. Setelah Ian dinyatakan bersalah, polisi kembali membuka kasus kematian istri pertamanya yang meninggal pada tahun 2010. Selama bertahun-tahun, kematian Ian diyakini terjadi akibat serangan epilepsi. Penyelidikan ulang justru mengungkap fakta yang mengejutkan. Jaksa menyatakan bahwa Dian sebenarnya dibunuh dengan cara dicekik oleh Ian di rumah mereka. Selain itu, Ian diduga merekayasa tempat kejadian agar kematiannya tampak seperti akibat serangan epilepsi. Ian kembali diadili. Juri akhirnya menyatakan dirinya bersalah atas pembunuhan Dian dan kembali menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ian sempat mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun pada 29 Juli 2017, pengadilan banding tetap mempertahankan hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum hukuman yang diubah menjadi 35 tahun sebelum Ian dapat mengajukan pembebasan bersyarat.